Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Nabila Chania, mahasiswi semester 2 program studi komputerisasi akuntansi dari Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan RDBMS MySQL. RDBMS adalah singkatan dari Relation Database Management System, merupakan sistem manajemen basis data berdasarkan data relasional atau berbentuk tabel. Jenis DBMS ini digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam bentuk tabel yang saling terhubung dengan suatu primer key yang unik. Sedangkan MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat open source yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa struktur query language atau bisa disebut SQL yang cukup populer di dunia teknologi. MySQL berguna sebagai database saat ini. Relation Database Management System atau RDBMS MySQL telah dipakai lebih dari 66 juta pengguna di seluruh belahan dunia. Adapun MySQL memiliki dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware atau perangkat lunak bermilik yang penggunanya terbatas. Jadi MySQL adalah database server gratis dengan lisensi GNU General Public License GPL yang bisa dipakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Fungsi utama MySQL adalah mengelola informasi di database pada sisi server dengan bahasa pemrograman SQL. Saat ini, hampir seluruh pihak hosting menyediakan MySQL untuk pengembangan web. Selain itu, MySQL menjadi salah satu database terpopuler setelah Oracle Database. Hal ini tak lain karena MySQL memiliki sejumlah kelebihan. Berikut beberapa kelebihannya. Yang pertama, open source. Software ini menjadi sistem manajemen database yang bersifat open source atau dengan kata lain, gratis digunakan oleh siapa saja. Walau demikian, MySQL memiliki performa yang tidak dapat diragukan lagi. Nah, selama menggunakan MySQL, menemukan kendala, pengguna bisa dengan mudah menemukan review atau komunitas yang bisa dijadikan acuan maupun wadah diskusi MySQL untuk membantu. Yang kedua, ada keamanan terjamin. Walaupun open source, MySQL menjadi DBMS dengan sistem keamanan yang baik. Sebab MySQL memiliki lebih dari satu lapisan keamanan, seperti berbasis host maupun enkripsi, kata sandi yang membuat data-data pengguna MySQL dapat selalu terlindungi. Yang ketiga, multi-user. MySQL mendukung multi-user atau bisa dipakai secara bersamaan oleh beberapa user tanpa perlu khawatir proyek yang dikerjakan secara bersamaan akan mengalami crash atau tidak tersimpan. Yang keempat, mendukung bahasa pemrograman lain. Selain bahasa pemrograman SQL, MySQL juga mendukung bahasa pemrograman lain. Dengan begitu, proses pengembangan yang dilakukan oleh pengguna dan memerlukan berbagai macam bahasa pemrograman pun bisa berjalan lebih efektif. Adapun bahasa-bahasa pemrograman yang bisa menggunakan MySQL yaitu PHP, JavaScript, dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak membutuhkan RAM yang besar. MySQL menjadi database management system yang tidak membutuhkan RAM dengan ukuran yang besar dan bisa dipakai pada spesifikasi hardware yang rendah. Bahkan disebut perangkat dengan RAM yang kecil sekalipun mampu menjalankan MySQL dengan lancar. Yang keenam, mendukung berbagai macam data. Selanjutnya, MySQL juga mendukung berbagai macam data, mulai dari integer, timestamp, text, date, karakter, float, dan lain-lain.
sehingga sangat membantu pengelolaan database, server pada web atau aplikasi yang dikembangkan. Yang ketujuh, ada struktur tabel fleksibel. Kelebihan lain yang dimiliki MySQL adalah memiliki struktur tabel yang mudah dipakai dan fleksibel, seperti saat MySQL memproses alter table. Yang kedelapan, ada standar industri. Saat ini ada banyak cluster server yang telah mensupport MySQL dengan performa MySQL. Software database ini akan membantu pengguna dalam menyimpan berbagai data dalam jumlah yang banyak maupun ketika melakukan kegiatan bisnis lainnya. Nah, kalau tadi itu kelebihan MySQL, sekarang kita membahas kekurangannya. Yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Kebanyakan pengembang game maupun aplikasi mobile tidak menggunakan MySQL karena database ini masih kurang bagus untuk mengembangkan sistem aplikasi tersebut. Untuk itu, bagi pengembang aplikasi game dan perangkat mobile, ada baiknya bila mempertimbangkan MySQL lagi. Yang kedua, masih sulit untuk mengelola database dengan ukuran yang besar. MySQL dikembangkan supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Inilah mengapa MySQL tidak memiliki fitur yang lengkap layaknya aplikasi lainnya. Jadi, ada baiknya untuk menggunakan database management system selain MySQL saat ingin mengembangkan sistem atau aplikasi perusahaan yang memiliki database yang cukup besar. Yang ketiga, kurang bagus dari segi technical support. Adapun cara kerja MySQL, dimulai dari perangkat yang ingin digunakan harus sudah terhubung ke server. Satu atau beberapa perangkat yang terhubung ke server dapat membuat request dari Graphical User Interface atau disingkat GUI di layar, dan server pun akan membuat output yang diinginkan. Maka proses yang akan dijalankan atau terjadi pada MySQL kurang lebih seperti ini. MySQL membuat database yang dapat memodifikasi, menyimpan data, dan menentukan keterkaitan tabel-tabel yang ada di dalam software. Yang kedua, kemudian perangkat pengguna membuat request dengan perintah spesifik menggunakan bahasa SQL. Terakhir, server akan menerima dan menjalankan perintah, kemudian memberikan atau menampilkan informasi yang diminta pengguna pada layarnya. Semakin ringan dan user-friendly suatu GUI, maka semakin cepat dan mudah aktivitas manajemen data yang dimilikinya. Adapun beberapa MySQL GUI terpopuler meliputi MySQL Workbench, SQL Pro, DB Visualizer, Navigate, DB Admin Tool, dan tool gratis HeyDSQL. Namun, untuk manajemen database berbasis web yang umum digunakan adalah PHP-MyAD. Sekian itu saja penjelasan singkat dari saya tentang pengenalan RDBMS MySQL. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.